Kenapa? Gue merasa kita itu harus jadi orang yang memang punya plan dari umur yang sangat muda. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan gue, Dimas, dan kita ngobrolin hal-hal terkait kantoran di playlist di meja kantor. Tapi hari ini spesial, biasanya gue kan cerita tentang tips-tips, tentang cara-cara yang mungkin bisa kalian pakai ketika kalian menghadapi masalah-masalah di kantor. Tapi hari ini gue pengen cerita. Jadi cerita, kenapa gue merasa kita itu harus jadi orang yang memang punya plan dari umur yang sangat muda. Kalau ditarik garis mundur, mungkin gue bisa bilang gue orang yang cukup sangat terencana kali ya. Terencana. Jadi tanpa sadar gue melakukan rencana-rencana itu dari umur yang sangat muda. Gue nggak tahu itu motivasinya apa, tapi gue rasa itu banyak membantu gue sampai sekarang. Ambil contoh, ketika SMA, ibu gue itu adalah orang yang sangat pengen anaknya jadi dokter. Mungkin karena gue juga cukup punya kelebihan dari sisi akademis ketika SMP, SMA, terutama di pelajaran-pelajaran yang relate ke eksak, termasuk juga yang non-eksak seperti biologi, dan beliau berpikir gue cocok jadi dokter. Tapi dalam hati gue masih berkecamuk antara gue tidak bisa melihat masa depan gue itu sebagai seorang dokter. Tapi gue tidak menyangkal gue pengen jadi dokter. Tapi entah kenapa nggak kebayang gitu loh. Seorang Dimas, dokter, apalagi gue ceroboh. Gue dulu yakin banget kalau gue jadi dokter, itu gunting mungkin ketinggalan di perut pasien. Jokesnya selalu seperti itu. Nah, gue coba cari apa sih yang terbayang dari seorang Dimas di masa depan. Dan pada saat itu, gue memang nonton beberapa film dan gue selalu kagum dengan figur seseorang yang pakai jas, terus nggak mengendarai mobil, berada di satu mobil dan dengan supir, mobilnya mewah, terus dia bekerja di gedung-gedung dengan posisi di lantai yang tinggi, terus pulangnya dia kongko atau meeting lanjut dengan entah teman atau kolega di satu restoran yang cukup mewah gitu. Hal itu menurut gue keren banget. Dan gue pada saat itu bertanya sama bapak gue bahwa itu profesi apa ya? Bapak gue bilang, oh dia itu adalah direktur. Mungkin itu cara paling simpel untuk menjelaskan ke anak kecil yang bertanya tentang profesi tersebut. Padahal bisa jadi enggak. Bisa jadi dia seorang entrepreneur atau apapun itu. Tapi pada saat itu, bapak gue bilangnya seperti itu. Dan tiba-tiba kata-kata direktur itu melekat dan menjadi cita-cita. Nah, cita-cita di umur yang sangat muda memang membantu untuk kita akhirnya hidup terencana. Karena akhirnya kita punya satu titik yang kita kejar. Perkataan simpel untuk menjadi direktur ketika saya sangat muda tersebut ternyata tertanam. Oke, pertama kalinya saya punya cita-cita yang memang saya punya keinginan besar untuk mengejarnya. Walaupun keinginan dari ibu untuk jadi dokter itu masih ada. Pada saat itu, ya saya SPMB, dan ternyata saya ada lulus untuk jadi mahasiswa kedokteran di salah satu universitas gitu. Tapi saya masih menyimpan mimpi saya untuk jadi orang yang sebelumnya sudah diperlihatkan oleh bapak saya tersebut jadi direktur. Sehingga bismillah saya pada saat itu mencoba justru apply ke universitas yang dulu namanya STT Telkom, sekarang namanya Telkom University, dan gua mencoba untuk masuk ke fakultas teknik jurusan teknik industri. Karena hasil riset gua untuk jadi seorang direktur, pola pikir kita itu harus lebar, harus mengerti banyak hal, dan ternyata teknik industri mendeliver needs itu. Ditambah lagi, gua itu basicnya IPA, gua merasa tidak ingin meninggalkan sepenuhnya ilmu-ilmu IPA yang mungkin bersifat eksak, tapi gue pengen mempelajari bisnis. Nah,
Nah, teknik industri itu adalah gabungan dari kedua hal ini. Teknik, kita masih mempelajari hal-hal yang sifatnya mungkin ya teknis sekali, tapi mempelajari juga bisnis, karena industri. Gitu. Nah, ini ditambah lagi hasil riset gue, itu akan sangat baik ketika kita itu punya pembeda yang sangat signifikan di market. Dan teknik industri di Telkom University itu pada saat itu satu-satunya teknik industri yang bersifat jasa. Di mana teknik industri UI, teknik industri UGM, teknik industri ITB, fokusnya itu manufaktur. Nah, gue justru mungkin jadi a good thing about my perspective in that time ya. Jadi gue merasa bahwa gue harus beda supaya perangnya nanti sama talent-talent lain itu gue bisa punya nilai plus lah gitu. Nah, mendaftarlah gue di teknik industri STT Telkom pada saat itu yang sekarang Telkom University, dan gue lulus. Oke, dan dari hasil SPMB yang gue keterima dan lain-lain, akhirnya gue tidak respon. Gue lanjut fokus untuk berkuliah di STT Telkom. Di STT Telkom gue akhirnya berpikir gimana caranya untuk bisa lulus secepatnya tanpa menghilangkan esensi-esensi yang ada di perkuliahan. Nah, di situ gue akhirnya menyusun rencana. Ini pentingnya kita menyusun rencana. Rencana gue itu adalah gue lulus secepatnya. Bukan karena gaya-gayaan, karena gue tidak mau membebani keuangan keluarga yang memang gue berasal dari keluarga yang gak kaya-kaya banget, tapi cukup lah, sangat cukup gitu. Nah, pada saat itu tujuan pertama gue. Yang kedua adalah gue harus inline sama cita-cita gue menjadi seorang leader di satu company. Walaupun pada saat itu menjadi leader apanya belum kelihatan. Lalu yang ketiga itu adalah gue memang sudah mensketsa perjalanan kuliah gue itu akan seperti apa. Tahun pertama gue akan fokus untuk belajar, untuk menghindari, kalau dulu di istilahnya di Telkom tuh ada momen kick untuk tahun pertama. Jadi yang tidak sanggup untuk mencapai angka-angka tertentu itu akan di kick. Jadi gue akan fokus belajar. Tahun kedua, gue akan fokus belajar plus organisasi di intra kampus. Pada saat itu ada himpunan, gue berencana ingin masuk ke sana. Tahun ketiga, gue akan fokus ke organisasi ekstra kampus di luar. Jadi gue cukup tahun kedua aja nih intra kampusnya. Tahun ketiga itu ekstra kampus, dan di ekstra kampus gue harus melebarkan sayap selebar-lebarnya untuk kenal banyak orang. Nah, di tahun keempat itu harusnya hanya setengah tahun saja gue harus fokus untuk menyelesaikan skripsi. That's why jadi fokusnya 3,5 tahun saja kuliahnya gitu. Nah, di momen saat itu akhirnya gue berkenalan dengan marketing. Gue masih ingat momen dimana gue membaca buku-buku Hermawan Kertajaya, Philip Kotler, standar lah, yang memang selalu jadi bacaannya orang-orang yang baru mengenal marketing. Di situ gue jatuh cinta dengan dunia pemasaran. Nah, gue melihat bahwa mimpi gue harus dipersempit, yaitu jadi direktur pemasaran atau ya direktur marketing gitu. Nah, di situ fokus gue dan plan gue persempit. Yang tadi tetap, tapi yang jadi jalur keilmuan gue adalah marketing. Gue di situ akhirnya menerima lamaran salah satu direktur untuk menjadi asisten dosen marketing. Gue mencoba menyingkirkan tawaran-tawaran menjadi asisten lab, karena menurut gue asisten lab sedikit agak buang-buang waktu gitu, karena komitmen kita banyak. Fokus gue ke asisten dosen, gue mendapatkan uang tambahan dari sana, dan gue mempelajari marketing. That's good. Gue ikut himpunan di tahun kedua, himpunan mahasiswa teknik industri, tapi cukup di tahun kedua. Tahun ketiga, gue akhirnya pindah ke satu organisasi yang nanti akan membawa gue ke banyak hal, which is itu adalah Indonesia Marketing Association. Nah, kenapa gue pilih IMA? Sekali lagi, sesuai dengan plan. Sesuai dengan plan, ini membuat gue merasa langkah tersebut akan mendukung karir gue nanti. Nah, di IMA gue menjadi presiden untuk Indonesia Marketing Association cabang Telkom University.
Sehingga pada saat itu gue berkenalan dengan banyak expert-expert, CMO dan bahkan pengurus IMA dari ranting lain. Nah, pada saat itu gue lanjutkan, dan tahun keempat sesuai sama janji gue harus fokus belajar lagi, menyelesaikan skripsi dengan cepat, dan setengah tahun gue menyelesaikan kuliahnya. Jadi total 3,5 tahun, dan pada saat itu ada mungkin sekitar 12 orang yang lulus 3,5 tahun. Gue satu-satunya lelaki pada saat itu, dan gue merasa sudah memenuhi target perencanaan gue. Ketika gue lulus, gue akhirnya bekerja. Dan apakah sudah sampai situ aja plannya? Ketika bekerja, gue sekali lagi mempersiapkan plan gue bahwa gue harus menjadi vice president sebelum 30 tahun. Nah, mungkin itu akan jadi another story lagi, di mana pada akhirnya plan-plan yang gue siapkan untuk karir pun itu tercapai, dan gue akhirnya menjadi VP itu di umur 29 tahun. Setelah sebelumnya itu jadi GM di Indosat, dan ketika menjadi VP di Gojek tuh umur 29 tahun, sesuai dengan perencanaan gue, di mana menjadi VP sebelum 30 tahun. Nah, semua yang dicapai tersebut memang harus dibilang salah satunya karena perencanaan yang memang gue pegang penuh. Perencanaan tersebut itu gue selalu bilang, kita kakulah dengan mimpi kita di ujung, tapi fleksibellah dengan jalan kita menuju ke sana. Perencanaan boleh ada, boleh dilakukan, dan boleh juga tidak apabila tidak sesuai jalannya ke sana. Tapi ingat, tujuan kita jangan berubah, tetap fokus di sana. Nah, mungkin itu sedikit cerita tentang bagaimana gue mulai berencana dari muda, dan lewat kisah ini gue pengen nekenin ke teman-teman bahwa tidak pernah ada yang salah dengan kata-kata perencanaan, tidak ada yang mubazir dengan kata-kata perencanaan, bahkan jangan sampai teman-teman menyerahkan diri kalian dengan prinsip let it flow atau ikuti arus, karena itu tidak akan membawa kalian kemana-mana. Oke? Sampai ketemu lagi di bincang-bincang di meja kantor berikutnya. Salam.